Halo semuanya, kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan yang berlangsung dini hari tadi antara Villarreal dan Chelsea. Chelsea berhasil menjuarai Piala Super Eropa 2021 setelah mengalahkan Villarreal dalam drama adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Windsor Park, Belfast, Irlandia Utara ini, Chelsea unggul lebih dahulu lewat gol Hakim Ziyech di menit 27 memanfaatkan umpan Kai Havertz. Villarreal baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua, tepatnya di menit 73 melalui gol Gerard Moreno. Gelar ini menjadi yang ketiga bagi The Blues sejak tahun 1998. Lalu di ketiga kesempatan sebelumnya, mereka gagal membawa trofi Super Eropa ke Stamford Bridge, yaitu di tahun 2012, 2013, dan 2019. Meski tampil tanpa sejumlah pemain utama seperti Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Jorginho, dan Mason Mount. Lini belakang Chelsea diisi oleh 3 center back, Rudiger, Chalobah, dan Zouma, yang tampil mengesankan. Lalu 2 wingback, Hudson-Odoi dan Marcos Alonso. Di lini tengah ada N'Golo Kante dan Mateo Kovacic. Lalu untuk lini depan ada Kai Havertz, Timo Werner, dan Hakim Ziyech. Lalu kemudian ada Pulisic yang menggantikan Ziyech karena cedera di akhir babak pertama. Jorginho, Azpilicueta, Mount, dan Andreas Christensen. Mereka mendominasi pertandingan baik dari sisi serangan, penguasaan bola maupun shot on target. Alhasil, mereka unggul lebih dulu di menit ke-27 melalui sontekan Hakim Ziyech memanfaatkan umpan dari Kai Havertz. Sebelum kemudian Ziyech ditarik keluar digantikan Pulisic karena mengalami cedera. Namun setelah 30 menit jalannya pertandingan, Chelsea justru tampil menurun. Data dari WhoScored, Chelsea selalu kalah dalam penguasaan bola dari Villarreal hingga waktu normal berakhir. Anak asuhan Thomas Tuchel baru bisa mendominasi permainan di babak extra time. Hal itulah yang kemudian membuat Villarreal terus menekan Chelsea hingga mampu menyamakan kedudukan di babak kedua dan membuat laga harus berlanjut ke babak extra time dan adu penalti. Dalam drama adu penalti ini, Kepa, kiper pengganti Chelsea yang baru masuk di menit ke-118, menjadi pahlawan setelah menepis 2 penendang penalti dari Villarreal, yaitu Asia Mandi dan Raul Albiol. Dalam babak tos-tosan ini, Kepa menunjukkan kelasnya. Dia menunjukkan bahwa dia masih penjaga gawang terbaik dan layak kembali mendapat tempat utama di bawah mister gawang The Blues. Selain Kepa, menurut saya ada beberapa pemain lain yang patut mendapat kredit poin. Misalnya Trevoh Chalobah. Pemain muda ini mampu bermain baik sepanjang laga. Di babak pertama misalnya dia mampu mengimbangi Antonio Rudiger dan Kurt Zouma. Lalu di babak kedua berkolaborasi dengan Rudiger dan Christensen di jantung pertahanan. Selama 120 menit pertandingan, Chalobah melakukan 120 kali sentuhan, 140 kali passing, 5 kali clearance, 2 tackle sukses, 5 intercept, dan terlihat 5 kali memenangi duel, 3 kali melakukan long ball passing tepat sasaran dengan akurasi passing mencapai 95%. Sehingga tidak mengherankan kalau skuad Waka Football memberinya nilai 8 di laga ini bersama dengan Rudiger dan Kepa. Lalu ada Kai Havertz dan Ziyech. Lewat kolaborasi kedua pemain ini, Chelsea mampu unggul terlebih dahulu dari Villarreal di laga ini. Meski tidak menyelesaikan pertandingan hingga akhir laga, Kante menunjukkan permainan kelasnya di lini tengah Chelsea. Lalu ada juga Mateo Kovacic dan Marcos Alonso yang menurut saya tampil cukup mengesankan di laga ini. Sementara dalam pengamatan saya, pemain seperti Timo Werner dan Pulisic tampil underperform, tidak tampil dalam permainan terbaiknya. Beberapa kali kehilangan bola, bahkan Pulisic gagal memanfaatkan peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi sebuah gol.
Begitu juga Werner di awal-awal babak pertama, gagal memanfaatkan peluangnya menjadi gol. Jika melihat permainan melawan Villarreal, saya dan mungkin kita semua sepakat bahwa Chelsea memang membutuhkan seorang Romelu Lukaku, seorang penyerang yang haus gol atau target man, dan dinilai mampu menambah daya gedor dan kreativitas The Blues di lini depan. Hal ini disebabkan karena Timo Werner belum mampu tampil maksimal selama ini. Timo Werner tampil tidak sesuai ekspektasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja ulasan atau sedikit komentar saya tentang laga antara Chelsea dan Villarreal dini hari tadi. Sekali lagi, ini merupakan ulasan dari sudut pandang saya sebagai penonton atau penggemar. Menurut saya Chelsea harus banyak berbenah, terutama untuk sektor lini depan. Salam bincang bola.